Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Islami. Halo intelektual muda. Pada kali ini kita akan membahas tentang dunia benar-benar singkat. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat. Hadis riwayat Bukhari. Jika hidup ini singkat dan melenakan, jika Allah menjanjikan surga beserta kenikmatannya, jika akhirat betul-betul lebih daripada dunia, jika ibadah yang akan kita lakukan adalah ibadah yang terakhir kalinya, maka seperti apakah kita akan menjalaninya? Apabila kita mencoba merenungi keberadaan kita di atas muka bumi Allah ini, bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah tentang ruang tunggu. Artinya, hidup kita adalah menunggu datangnya akhir kehidupan. Keberadaan kita di dunia dapat disebut sebagai masa menunggu, merantau atau bahkan sebagai orang asing yang sekedar lewat di dunia ini, karena semuanya bermuara ke akhirat yang sifatnya abadi. Suatu ketika, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang lusuh, sampai-sampai pola anyaman tikar membekas di pipinya. Kemudian Ibnu Mas'ud menawarkan kepada beliau sebuah kasur. Tahukah apakah jawaban Rasul? Rasul menjawab, "Ada kecintaan apa aku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain kecuali seperti seorang pengendara yang mencari keteduhan di bawah pohon, lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, kalau kita perhatikan karakteristik orang yang asing atau sekedar lewat dapat kita sifati dengan tabiat mereka yang tidak pernah merasa senang dengan keadaan safarnya atau perjalanannya. Mereka juga memahami bahwa mereka akan pergi hanya untuk sementara. Mereka pun menyadari bahwa semua yang ada akan mereka tinggalkan dan mereka merindukan berkumpul kembali pada tempat asalnya. Keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini hanyalah sementara, karena tempat kita yang abadi adalah alam akhirat. Keberadaan seorang muslim di dunia ini dapat diibaratkan sebagai musafir yang dalam perjalanan menuju tempat peristirahatannya. Oleh karena itu, setiap muslim yang sadar dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, tentunya tidak akan merencanakan bahwa seluruh waktunya, seluruh hidupnya akan dihabiskan hanya untuk di dunia yang nyata-nyatanya tempat perantauannya. Dia akan merindukan kampungnya, yaitu surga Allah, di mana seorang muslim dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat mereka rindukan. Wajarlah bila kaum muslimin bukanlah kaum yang takut akan kematian, karena bagi mereka kematian adalah pintu yang akan menghantarkan mereka pada pertemuan yang sangat dinantikan, yaitu pertemuan dengan Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan orang kafir yang menakutkan kematian, karena bagi mereka kematian adalah jurang pemisah antara mereka dengan apa-apa yang mereka cintai dari rumah, anak, pasangan hidup, usaha, dan perniagaan mereka. Inilah perbedaan mukmin dan kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan melalui sabdanya, yang artinya kehidupan dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, semewah apapun dunia yang ditawarkan dan pernah dirasakan oleh seorang mukmin, maka dia tetap tidak betah untuk berada di dunia karena dia bagaikan terpenjara kebebasannya. Seorang mukmin adalah orang yang senantiasa menanti perjumpaannya dengan Allah dan merindukan surga Allah di kampung halamannya. Menarik ketika para ahli tarikh menceritakan kisah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar dan ahli hadis yang muktabar dengan seorang Yahudi tukang minyak. Dahulu, Imam Ibnu Hajar adalah seorang hakim besar Mesir pada masanya. Apabila pergi ke tempat kerjanya, dia berangkat dengan naik kereta yang ditarik oleh kuda atau keledai dalam sebuah arak-arakan. Pada suatu hari, dia melewati seorang Yahudi Mesir dengan keretanya. Yahudi itu adalah seorang penjual minyak. Sebagaimana kebiasaan tukang minyak, Yahudi itu pakaiannya kotor. Melihat arakan itu, Yahudi menghadang dan menghentikannya. Kemudian, dia berkata kepada Imam Ibnu Hajar, "Sesungguhnya Nabi kalian berkata, kehidupan dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Namun, kenapa engkau sebagai orang beriman menjadi hakim besar di Mesir dalam arakan-arakan yang mewah
dan dalam kenikmatan seperti ini, sedangkan aku yang kafir dalam penderitaan dan kesengsaraan seperti ini. Maka Imam Ibnu Hajar pun menjawab, aku dengan keadaanku yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan dunia ini, bila dibandingkan dengan kenikmatan surga, adalah seperti sebuah penjara. Sedangkan penderitaan yang engkau alami di dunia ini, dibandingkan dengan azab neraka itu seperti sebuah surga. Mendengar kalimat itu pun, Yahudi ini segera mengucapkan kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya. Subhanallah, inilah figur seorang mukmin yang sadar betul bahwa hidupnya di dunia hanyalah sementara, bahwa surga dan segala kenikmatannya yang menanti menjadikan sebuah dunia ini tidak lebih dari sekedar penjara. Bagi setiap muslim, kehidupan dunia dan segala kegemerlapannya adalah ujian dan cobaan. Apakah kita terberdaya di dalamnya, ataukah kita mampu mensiasatinya secara bijaksana? Kehidupan dunia yang sementara ini adalah peta jalan kita menuju tempat kembali yang hakiki. Artinya, apa yang kita upayakan di dunia ini menentukan tempat seperti apa yang akan nantinya kita tempati. Namun, tidak berarti kita mengabaikan kehidupan dunia yang fana ini. Kita tetap dituntut untuk mengaktualisasikan diri kita sebagaimana amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengelola bumi ini sebagai khalifatul fil ard. Hanya kita benar-benar harus berhati-hati agar tidak terikat dengan dunia yang hanya sementara ini. Tidaklah salah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kaum muslim tentang kehidupan dunia ini dengan doanya, yaitu, ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Pernyataan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim yang mengetengahkan tentang harga dunia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah dia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, begitu sempurnanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita tentang harga dunia. Ketika seseorang memasukkan salah satu jarinya ke dalam lautan yang begitu luas dan mengangkatnya, tentu hanya 1 atau 2 tetes saja yang mampu diangkat. Sedangkan yang dia tinggalkan di lautan tersebut adalah kenikmatan yang Allah tahan di surga untuk mereka yang mukmin. Maka wajarlah para sahabat selalu bermentalkan lautan. Kenikmatan yang menanti mereka di surga adalah sesuatu yang utama bagi mereka. Para sahabat selalu berusaha mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, mendapatkan 1 tetes di tangan dan sekaligus lautannya bila mereka mampu. Namun bila kepentingan lautan harus berkonfrontasi dengan kepentingan 1 tetes, maka para sahabat pasti akan menyegerakan akhirat mereka. Sikap para sahabat ini tergambarkan misalnya dalam kisah Hanzalah bin Abu Amir, seorang pengantin baru yang sedang menjalani Lailatul Zafaf atau malam pertama dengan istrinya. Namun di tengah senda guraunya dengan sang istri, dia mendengar gemuruh pertempuran dan seruan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berperang di medan perang Uhud. Tanpa berpikir panjang, Hanzalah pun langsung melepaskan pelukan istrinya, lalu bergegas menyambut panggilan itu dengan bergabung dengan pasukan kaum muslim menghadapi pasukan kafir. Dia menyibak barisan hingga dapat berhadapan langsung dengan komandan pasukan musuh, Abu Sufyan bin Harb. Dia nyaris mampu membunuh Abu Sufyan, namun tiba-tiba ia ditikam oleh anak buah Abu Sufyan, Shaddad bin Al-Aswad, hingga ia meninggal dunia. Dia pun mati syahid. Kabar kematian Hanzalah pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun bersabda, sesungguhnya sahabat kalian Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, para sahabat terheran-heran. Mengapa Hanzalah dimandikan malaikat? Bukankah orang yang gugur di medan jihad tidak perlu dimandikan? Para sahabat pun kemudian menemui istri Hanzalah. Istrinya pun berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku langsung menyambutnya padahal dia dalam keadaan junub. Ketika para sahabat mengabarkan hal itu kepada Rasulullah, beliau berkomentar pendek, itulah sebabnya ia telah dimandikan oleh malaikat. Itulah yang dilakukan oleh Hanzalah. Keyakinannya akan surga Allah beserta kenikmatannya yang seperti lautan membuat kenikmatan dunia dengan istrinya menjadi tidak terasa. Dia lebih mengutamakan kenikmatan yang Allah janjikan.
bersegera menuju surga Allah sebagai manifestasi keyakinan para sahabat akan janji Allah juga tampak pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW saat perang Uhud, "Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah, jika aku terbunuh saat ini, di manakah tempatku berada setelah kematian?" Rasulullah bersabda, "Engkau akan berada di surga." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 46 yang artinya, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Kemudian dalam Quran surat Yunus ayat 45 yang artinya, dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam diri di dunia. Hanya sesaat di siang hari, mereka saling berkenalan. Sesungguhnya, rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Quran surat Yunus ayat 45. Dalam ayat-ayat tadi, Allah menggunakan kata sehari atau setengah hari, sebentar saja di waktu sore atau pagi, dan sesaat di siang hari. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita dengan menggunakan kalimat seakan-akan tidak tinggal di dunia dan seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia. Ayat-ayatnya ini semakin menguatkan penjelasan sebelumnya bahwa keberadaan manusia di atas bumi sungguh sangat sebentar. Ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu relatif bergantung perbandingannya. Dalam ayat-ayat tadi, waktu pembanding yang digunakan Allah pada saat Yaumil Mahsyar atau hari pengumpulan. Kita telah mengetahui bahwa kehidupan kita di dunia tidak lain hanya seperti seorang musafir yang berada di perantauan. Kita mengetahui bahwa kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga Allah. Kita telah benar-benar memahami harga dunia dibandingkan dengan akhirat. Namun pertanyaannya, bila memang perantauan ini harus dan pasti berakhir, berapa lamakah masa perantauan ini? Fakta menunjukkan bukti bahwa masa perantauan kita di alam dunia ini adalah kisaran 60 hingga 70 tahunan. Rasulullah sendiri berumur 63 tahun ketika malaikat Israel datang menjemputnya. Bahkan ada makalah atau perkataan di antara para ulama yang menyebutkan bahwa usia umat Nabi Muhammad adalah berbeda dengan usia nabinya, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Itulah peringatan penting bagi umatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah rentang usia tadi termasuk masa yang lama? Mengenai lamanya masa perantauan kita di dunia ini, ada beberapa ayat Al-Quran yang berkisah tentang itu. Yang artinya, Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada malaikat yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 112-114. Padang Mahsyar adalah suatu tempat yang sangat luas, tempat seluruh manusia yang paling awal sampai paling akhir dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, matahari didekatkan sejengkal di atas kepala hingga manusia merasa sangat kepanasan. Mereka sibuk dan merasa sangat khawatir akan keadaannya. Mereka berkeringat sampai-sampai keringatnya itu menenggelamkan mereka hingga batas telinga. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum berkhitan. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kaum pria dan wanita berkumpul dalam satu tempat, semuanya dalam keadaan tidak berbusana. Apakah mereka tidak saling melihat satu sama lainnya?" Rasulullah pun menjawab, "Wahai Aisyah, kondisi saat itu sangat mengerikan, sehingga tidak terbetik sedikit pun dalam diri mereka untuk melihat satu sama lainnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis lain mengatakan, pada hari kiamat nanti matahari turun mendekati para makhluk hingga hanya berjarak 1 mil. Pada waktu itu, kucuran keringat masing-masing manusia bergantung amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada pula keringatnya sampai lutut,
dan ada pula keringatnya sampai perut serta ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Pada hari itu, manusia menunggu kedatangannya keputusan Allah bagi dirinya dalam kondisi yang berdesak-desakan dan berdiri selama 50.000 tahun sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah di dalam suatu wadahnya selama 50.000 tahun dan dia tidak menaruh kepedulian terhadap kalian. Hadis riwayat Hakim. 1 tahun di dunia sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Maka dapat kita relativitas waktu di padang mahsyar hanyalah terasa selama 2 menit 1 detik. Perhitungan ini bukanlah perhitungan yang layak diperhatikan, namun kita dapat menyadarinya bahwa hidup kita memang benar-benar singkat. Perantauan kita ini memang benar-benar terbatas. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang penuh dengan cahaya dan ada pula wajah yang muram yang tertunduk lemas, yaitu orang-orang mukmin serta orang yang bersabar akan berkata, Alhamdulillah, untung saya mau bersabar beribadah secara total kepada Allah selama 2 menit 1 detik. Dan malaikat pun menyapa kepada mereka dengan memberikan selamat. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 103. Berbeda dengan orang yang ingkar, lagi mendustai ayat-ayat Allah. Mereka berkata, ya Allah, ternyata aku merasakan kenikmatan selama 2 menit 1 detik dan membeli itu semua dengan kengerian selama 50.000 tahun. Maka pada hari ini, sebahagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebahagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Quran Surat Saba ayat 42. Hidup sangatlah singkat dan hanya sesaat. Apakah kita memilih senang sesaat ataukah bersabar sesaat? Oleh karena itu, apakah kita akan mengorbankan keabadian di alam akhirat dan menggantikannya dengan kenikmatan selama 2 menit 1 detik melalui kecintaan kita kepada dunia beserta isinya, atau saat menunggu waktu merantau itu kita akan habiskan dengan memanjakan hawa nafsu yang tidak ada batasnya? Sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita untuk bersabar selama 2 menit 1 detik di dunia ini. Meminta kita untuk menahan semua rasa penat selama 2 menit 1 detik, bersabar dalam berdakwah, bersabar dalam musibah, bersabar dalam kesulitan, bersabar dalam perjuangan, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam ibadah dan bersabar menanti pertolongannya. Hanya 2 menit 1 detik, tidak sabarkah kita? Ingat bahwa kita adalah perantau dan batas perantauan kita sejatinya sangat singkat. 2 menit 1 detik sebelum Allah memanggil kita kembali ke kampung halaman kita. Ingatlah peringatan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya sebagai berikut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Begitulah, kita hanya tinggal di dunia ini selama 2 menit 1 detik. Kita hanya diminta bersabar oleh Allah selama 2 menit 1 detik. Maukah kita menukar harga akhirat dengan kengerian yang kita lakukan selama di dunia dengan melanggar perintah-perintah Allah? Na'udzubillah. Maka dari itu, kita dapat memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sampai di sini dulu ya, intelektual muda. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi di Jam Islami berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.